teman-teman, perkenalkan nama saya Rinty Salsabila Icesara dengan NIM 15121002217. Di sini saya dari prodi Psikologi dari kelas E Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kemarin, yaitu sekarang tentang kalimat. Baik, mari kita bahas sekarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf sendiri ialah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan sebuah ide pokok. Dari ciri-ciri paragraf sendiri juga ada mengandung makna dan ide pokok. Paragraf yang umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Lalu paragraf juga memiliki kesatuan ekspresi dari pikiran. Paragraf juga memiliki kesatuan yang koherensif dan padat. Lalu kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Dan untuk bagian-bagian yang menyusun paragraf adalah ada kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan gagasan penjelas. Untuk kalimat utama, yaitu kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu pokok atau suatu topik yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Selanjutnya ada kalimat penjelas, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan dari kalimat utama. Lalu ada gagasan utama. Gagasan utama di sini ialah gagasan yang dibahas dan menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi letak gagasan utama ini bisa ditentukan untuk di awal, yaitu namanya deduktif, di akhir induktif, dan ada juga di awal dan di akhir namanya campuran. Selanjutnya ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas itu ialah gagasan yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan utama. Di sini ada jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama, yaitu ada deduktif, induktif, campuran, dan interaktif. Selanjutnya ada juga jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu ada eksposisi, deskriptif, persuasi, argumentatif, dan naratif. Paragraf juga memiliki fungsi. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama ada mengembangkan ekspresi gagasan tertulis. Yang kedua ada menandai peralihan. Yang ketiga ada memudahkan pengembangan topik. Yang keempat ada memudahkan pembaca untuk memahami jalan pikiran si penulis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf induktif, deduktif, dan interaktif. Karena tadi sudah, jadi mungkin sekarang ada tambahan, yaitu deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya berada di depan. Induktif, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Interaktif, yang kalimat utamanya berada di tengah. Selanjutnya ini ada yang berdasarkan isinya. Oke. Di sini ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk dalam suatu tulisan dengan tujuan agar menambah wawasan sang pembaca. Jadi pembaca untuk membaca paragraf itu bisa mendapatkan wawasan atau bisa mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya ada deskriptif, yaitu jenis karangan yang membuat deskripsi atau penggambaran atau perincian suatu hal atau objek tertentu secara mendetail. Jadi seseorang akan membuat paragraf ini ketika akan menggambarkan atau merincikan atau menjelaskan suatu hal secara mendetail.
dilihatnya di gambarnya ya dari apa yang mereka lihat secara langsung. Dia tinggi, dia kurus, dia menjelaskan secara mendetail. Dan selanjutnya ada naratif. Naratif ini suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca suatu peristiwa dalam urutan atau dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada persuasi. Di persuasi ini paragraf yang berisikan ajakan, perintah atau bujukan untuk melakukan suatu hal. Di paragraf persuasi ini biasanya bersifat subjektif karena di paragraf persuasi biasanya murni pandangan dari sang penulis yang diutarakan kepada sang pembaca. Baik teman-teman, kiranya seperti itu yang saya jelaskan mengenai topik kalimat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar dan mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, silahkan taruh di kolom komentar, sangat boleh ya. Lalu saya di sini pamit undur diri. Saya Ninti Salsabila Icazahara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.